Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari Novena Roh Kudus hari ke-8 ini, saya ingin menyampaikan renungan tentang melayani dengan kasih. Judul ini terasa akrab di telinga kita, tetapi seringkali inilah yang menjadi pergumulan kita sehari-hari dalam melayani. Yesus hari ini mengajar kita untuk melayani dengan kasih. Pengajaran inilah yang disampaikan oleh Yesus lewat perikop hari ini, disampaikan kepada Rasul Petrus. Yesus bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Yesus mengatakan itu di hadapan teman-temannya yang pada waktu itu berkumpul bersama dengan Yesus. Bila kita melihat saudara-saudari, pertanyaan ini sebenarnya tidak relevan untuk disampaikan kepada Petrus. Mengapa? Petrus ini adalah salah satu murid yang pertama dipanggil oleh Yesus. Pada waktu itu, sebelum Yesus memanggil dia menjadi murid, Andreas saudaranya memperkenalkan dia kepada Yesus. Lalu dia mulai mengenal Yesus, dan Yesus sendiri yang memilih dia, memanggil dia. Artinya ada satu kualitas tertentu dalam diri Petrus ini yang dilihat oleh Yesus, lalu dia dipanggil menjadi muridnya. Petrus adalah salah satu dari murid-murid yang pertama yang dipanggil oleh Yesus. Kemudian Petrus adalah juga salah satu dari 3 murid yang sering kali dibawa oleh Yesus pergi melakukan karya-karyanya. Dengan kata lain saudara-saudari, Petrus ini bukan orang asing, bukan orang yang perlu diajar oleh Yesus bagaimana Yesus harus berkarya atau bagaimana nantinya Petrus ini harus hidup seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Mestinya Petrus itu sudah tahu apa yang nantinya akan dibuat oleh Petrus. Tapi saudara-saudari, pertanyaan Yesus ini bukanlah pertanyaan hanya retoris begitu saja. Bukanlah hanya untuk mengatakan, "Petrus, engkau harus melayani seperti aku." Tapi di balik pertanyaan Yesus ini ada sebuah pertanyaan yang menuntut jawaban tentang kedewasaan bagaimana seorang melayani. Maka pertanyaan Yesus itu ditimpali dengan sabda ini, "Gembalakanlah domba-domba." Hal pertama saudara-saudari yang perlu kita renungkan di sini adalah bahwa melayani itu tidaklah cukup hanya sebatas mau, mampu, dan tahu. Melayani itu lebih dari sekedar mengedepankan pertimbangan-pertimbangan rasional. Melayani itu bukan sekedar soal saya mau, saya sanggup. Petrus adalah orang yang tahu bagaimana melayani. Petrus adalah orang yang mau melayani seperti Yesus. Tetapi pada saat yang sama, Yesus juga ingin menegaskan kepada Petrus bahwa melayani itu adalah juga soal hati. Hati yang mau berkorban demi untuk melayani sesama. Dalam arti ini nanti kita bisa mengerti saudara-saudari nilai terindah dari melayani. Yang kita suci rumuskan dengan istilah cinta agape itu. Itu lebih dari sekedar cinta yang dimaksud oleh Petrus ini. Melayani itu bukan karena saya mau, saya mampu, tapi ini adalah melayani soal mengasihi Allah di atas segala-galanya. Saudara-saudari yang terkasih, Petrus baru mengerti kemudian nilai ini ketika Yesus sampai menanyakan ketiga kalinya. Petrus lalu sedih. Dan saya harap pada waktu itu Petrus dengan kesedihannya lalu dia mulai lama untuk memberikan jawaban itu. Sekalipun kitab suci tidak mencatatkan hal itu. Saudara-saudari yang terkasih, itu hal yang pertama yang mau diwartakan oleh Yesus kepada kita hari ini. Lalu yang kedua, Yesus menggunakan kata menggembalakan. Artinya saudara-saudari, Yesus ingin mengajar kita melayani itu adalah soal menggembalakan. Menggembalakan itu adalah seni membimbing jiwa pada keselamatan.
Jadi kalau kita melayani ternyata saudara-saudari bukanlah soal kita harus lebih dari mengedepankan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, atau hukum-hukum yang ada. Memang kita tahu hukum itu baik, menata kehidupan bersama. Kehidupan bersama harus ada kebijakan, ada hukum, ada aturan. Tapi melayani itu lebih dari sekedar itu. Maka Yesus mengkritik para kaum Farisi karena hidup hanya dalam hukum-hukum. Kita diselamatkan bukan karena hukum. Jiwa-jiwa dibimbing bukan karena hukum. Tapi karena mereka mengenal Tuhan. Mengenal Yesus sebagai pribadi yang menyelamatkan. Saudara-saudari, terasa mudah untuk kita katakan. Tapi ini adalah panggilan kita bersama yang kita geluti sehari-hari. Saya merenungkan kemudian saudara-saudari, semua kita ini adalah gembala-gembala yang diutus oleh Tuhan. Saya gembala sebagai pastor, Anda gembala sebagai bapak ibu, Anda gembala sebagai anggota komunitas, Anda gembala sebagai orang yang dibaptis. Maka semua kita ini adalah gembala-gembala yang punya perutusan yang sama. Maka implikasinya saudara-saudari adalah bagaimana kita melayani dengan hati. Baik dalam gereja, dalam keluarga, kita adalah gembala. Baik DPH, Korwil, Kaling, Korbit, semua kita ini adalah gembala-gembala yang punya jiwa-jiwa yang harus kita bimbing. Maka hari ini Yesus ingin supaya kita bertumbuh dalam semangat pelayanan ini dengan kasih. Salah satu yang kita lihat sekarang ini saudara-saudari adalah bahwa kita berada dalam dunia di mana semuanya mudah terbagikan kepada sesama. Hal yang baik mudah dibagikan kepada orang lain. Demikian juga hal yang kurang baik. Kalau toh dua-duanya mudah viral, mudah tren, maka mari kita usahakan yang baik-baik aja lah. Ya kan? Supaya yang baik itu yang mudah tersebar kemana-mana. Walaupun saya akui melayani sedemikian itu tidaklah gampang. Orang-orang sebagai pelayan kita ini mudah sekali tergoda, hati kita mudah tergoda oleh amarah. Amarah, jengkel, putus asa dan lain-lain. Dan itu yang dilihat orang. Seolah-olah kebaikan kita selama ini hilang hanya kekurangan yang sekecil itu. Tapi itu realitas sosial kita. Itu realitas pelayanan kita saudara-saudari. Maka para saudara-saudari, biarlah kita boleh melayani lebih dari sekedar kemauan kita semata. Lebih dari kehendak kita semata. Tapi biarlah kita melayani seperti Yesus sendiri yang datang sungguh-sungguh melayani dengan hati. Yesus pun tahu batasnya bahwa dia tidaklah sanggup untuk menerima piala itu. Tapi Yesus tahu itu kehendaknya. Kehendak Bapa bukanlah itu. Mungkin kita terbatas untuk melayani karena kehendak kita yang terbatas. Tapi mari kita melihat ada kehendak Yesus, kehendak Tuhan yang lebih dari kehendak kita. Tuhan memberkati.